Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama saya Buzzer nomor 21. Buzzer nomor 21. Saya nggak ada di foto. Nggak ada di foto Saya ya, nggak ada di foto. gitu. Nanti dimasukin ya foto yang ada nomor-nomornya itu nocan-nocan di pas foto sama Mas Gibran. Gimana rasanya di Witch Hunt? Hah, ya lumayan ya, seru ya. Jadi kalau belum tahu, kita beberapa hari yang lalu kita di Witch Hunt itu huru-hara homeless media ketemu Bakom. New media. New media ya, kita mau branding jadi new media gitu ya. Ketemu Bakom, terus ada Tempo bikin artikel yang merekrut. Asli. Terus INMF dibentuk oleh kepala Bakom, Pak Bermitra. Kodari. Bermitra. Jadi kombinasi semua hal itu jadilah kita dihajar kiri kanan atas bawah ya. Selama 2 hari kali ya. Come at me bro. 2 hari gitu. Terus kita dituju jadi buzzer pemerintah pemakan uang APBN gitu. Iya. Lu waktu pertama kali beritanya pecah tuh lagi di mana? Gua kebetulan lagi di acara launching report Edelman Trust Barometer. Oke. Bersama co-foundernya Pandemic Talks. Firza Mas juga Firza, ya gitu. Terus kita kayak melihat, loh apa ini gitu kan. Nah ya akhirnya itu kan kita punya grup ya. Kita punya grup bersama leaders-leadersnya new media yang lain gitu ya. Ya malam itu cukup intens. Intens sekali ya. Intens sekali sampai akhirnya keesokan paginya kita bisa merumuskan statement ya. Statement pernyataan sikap dari masing-masing new media dan juga INMF sebagai kolektif. Iya, ini harus kita kembalikan dulu ya, kita jelasin juga karena udah mulai INMF udah naik namanya new media. Tidak seperti yang kita inginkan, launchingnya kita berharapnya lebih ada acara gitu ya, tapi kemarin kan suka tidak suka terlaunch secara nasional gitu. Betul. Ya. Ada yang komen gini, postingan pertama akun IG-nya INMF adalah klarifikasi. Nanti dilihatin ya. Iya. Lucu Jadi banget INMF itu adalah forum komunikasi yang kita bentuk tengah tahun lalu gitu. Ya. Sebagai Bulan Juli. bukan asosiasi ya, jadi benar-benar forum untuk diskusi aja. Diskusi karena, dan advokasi. Benar, media-media yang new media ini kan udah makin banyak gitu. Kita jadi waktu itu ngerasa bahwa impactnya udah makin besar dan sudah saatnya berserikat. Tujuannya apa? Memperkenalkan industrinya, karena industrinya sudah besar banget gitu ya. Udah ada mungkin ribuan kali ya orang-orang yang menggantungkan hidupnya ke industri ini gitu. Betul. Di landscape media yang baru. Terus dan di sisi kita pengen dapat proteksi juga kan, karena kita nggak bisa bergabung ke Dewan Pers, belum bisa bergabung. Karena kita belum bergabung ke Dewan Pers, jadi kita tidak dilindungi UU Pers. Jadi apalagi dengan kejadian Andre Yunus kemarin, kita kan butuh tuh semacam perlindungan lah, saling jaga gitu. Jadi tujuannya kita bikin INMF tuh ya itu gitu, dan kita sudah sering sekali melakukan audiensi ke berbagai stakeholder. Kan kalau gua mapping tuh stakeholder itu ada 4 ya. Governments, private sectors, associations, sama platforms kan. Kita kan udah melakukan. Yang lu pergi kemana? Waktu itu ketemu sama timnya Pak Yasirli. Kemenaker lu pergi, ya kan lu yang pergi ya. Ya, terus ketemu juga sama Pak Pram kayaknya pergi ya? Pak Pramono Anung. Iya. Terus ketemu sama orang-orang di luar pemerintahan, dari brand, dari platform gitu ya. Bahkan yang di luar pemerintahan yang benar-benar berseberangan ya. Kayak Betul. Yang kita berdua nggak datang tuh adalah yang ketemu Pak Mahfud. Kita nggak datang ya. Ya, tapi teman-teman dari INMF datang. Prof Renald kita juga nggak datang juga. Gitu. Yang gua datang itu adalah yang ketemu Bakom kemarin, yang ketemu Wapres itu gua datang. Jadi ketemu rezim semua datang ya. Iya. Dan maksud gua ketemu Pak Anies datang nggak? Ketemu Pak Anies datang gitu. Yang menurut gue gini, orang tuh menganggap foto sama Wapres itu sesuatu hal yang disembunyikan. Maksud gue, kita bahkan bahas gitu di episode Unfiltered, gue ketemu Wapres gitu. Ada episodenya gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang kita berusaha disembunyikan, dan foto yang beredar tuh kayaknya diambil dari Instagramnya Gibran juga. Mas Gibran. Gitu. Jadi biasa aja. Jadi waktu ketemu Bakom kemarin juga hal yang kita lakukan seperti kita audiensi gitu, memperkenalkan industrinya. Bahkan itu pertanyaan Kabakom yang baru itu Pak Kodari kemarin waktu di sesi itu, yang pertanyaan pertama dia tuh adalah homeless media itu apa, kata dia. Iya. Dia nggak tahu, dia pengen belajar gitu kan. Iya, karena tidak seperti tipikal media lainnya yang punya infrastruktur jurnalistik dan lain-lain gitu ya. Dan itu juga yang sering menjadi kritik buat kami kan, buat kami bahwa kami menyadur dari mana-mana. Tapi intinya sebenarnya
ini sebuah wave baru yang mungkin kalau gue ngerasa ya, kalau mau ditata, oke. Tapi ditata itu beda dengan ditertibkan, ya kan? Kalau mau ditata, kami harus melakukan A, B, C, D, E untuk menjaga akuntabilitas, untuk menjaga transparansi, bekerja sama dengan konvensional media lainnya. We are willing, we are open to that kind of ideas. Atau gitu. dari sisi menurut gue compliance terhadap legal juga. Betul. Karena kan banyak akun-akun di luar sana yang individual, anonim, kan ditata itu kan mungkin lebih sekarang kan kayak oh ini orang akun-akun ini tuh ada orang-orangnya loh, ada PT-nya loh, ada PT-nya, ada alamatnya loh, comply sama BPJS dan perpajakan loh gitu loh. Betul. Itu kan lebih bagus. Nah kita list down ya, list pegawai kita di sini jadi sama alamatnya jadi teman-teman. Iya. Jadi selama sesi bersama Bakom itu ya cuma sejam gitu ya, sejam, dan seperti audiensi lainnya ya ngomong kenalan medianya apa ngapain gitu. Dan sering kali ini kenapa kemarin hanya ada beberapa media, sering kali audiensi itu nggak bisa rame-rame. Bahkan yang paling rame itu yang sama Wapres menurut gue, itu salah satu yang paling rame menurut gue. Sama Wapres lumayan rame, sama Pak Yasirli lumayan rame. 20-an ada? Lebih. Iya kan gitu. Jadi yang sering kali itu ya kecil-kecil, dan kebetulan Big Alpha itu sebagai co-initiator forumnya. Salah satu co-initiatornya itu jadi paling sering karena kita juga lagi menjabat di komitenya. Jadi itu cerita tentang internal INMF. Sedikit kita lagi menjabat sebagai quote unquote pengurus lah gitu. Pertanyaan, lu waktu di sana signing MOU nggak? Tidak ada. Jadi signing kemitraan nggak? Tidak ada. Signing invoice nggak? Tidak ada. Apalagi invoice. Jadi selama di sana tuh bahkan gue ngerasa kita tuh sedikit banyak dapat pressure dari Kabakom yang baru, karena kan Pak Kodari itu sangat fokus terhadap cover both sides kan. Jadi dia nanya gimana kalian kalau mau cover both sides gitu. Kita bilang ya kita cari di media konvensional, gue bilang gitu. Nah waktu itu dia tetap stance-nya adalah coba kalian bangun komunikasi dengan Dewan Pers supaya kalian terakomodir lah, dia pressure itu. Tetap dia menuntut bahwa kita harus membangun jembatan lah dengan Dewan Pers. Dengan AMSI. Dengan AMSI juga. Terus satu sisi dia juga bilang gini, ya tidak dipungkiri bahwa audiens suka menyukai konten-konten kita gitu. Dan impact-nya sudah terlalu besar. Jadi dia bilang gitu, ya udah sebagai bentuk menurut gua ya dukungan, kita diperbolehkan datang untuk ke konferensi pers Bakom setiap Rabu itu. Itu yang dimaksud dengan mitra. Itu yang dimaksud mitra. Akhirnya kita boleh dapat informasi tangan pertama. Langsung. Supaya kita cover both sides. Jadi konferensi pers yang viral itu adalah konferensi pers pertama. Di mana konferensi persnya 1 jam, 4 menit itu kan menyambut ya. Sambutan. Yang dibilang mitra baru itu kan. Betul. Dengan kata lain, kita boleh datang ke conference di mana sudah ada media-media konvensional yang meliput sebelumnya gitu. Itu sebenarnya yang terjadi. Cuman sama Tempo diberitakan direkrut. Betul, dibentuk oleh Pak Kodari, salah gitu. Tidak ada rekrut. Direkrut untuk menyebarkan program-program pemerintah. Headline-nya kan itu, yang mana sudah berubah 3 kali headline-nya Tempo. Pertama adalah rekrut. Headline kedua adalah gandeng. Headline ketiga adalah bertemu. Nanti gue masukin, gue ada screenshotnya. Dan gitu. Lucu ya, maksudnya kayak kritik terhadap new media ini kan selalu tentang akuntabilitas ya, dan transparansi gitu. Nah, ya ternyata maksudnya Tempo juga bisa salah. Kan ya Tempo has been doing a great job gitu ya. Sudah melakukan koreksi gitu. Dan has been doing a great job maksudnya dalam perjalanan karir mereka mengekspos kita terhadap informasi yang kita nggak bisa dapat dari tempat lain. Kita sangat appreciate itu. Ngasih perspektif baru. Tapi ya bisa juga miss gitu loh di situ kan. Dan lumayan fatal ya. Dan yang kita hadapi pada waktu itu adalah nggak mungkin dong Tempo salah gitu. Karena tapi pada akhirnya penulisnya pun sudah meminta maaf. Sudah reach out. Sudah meminta maaf gitu ya. Artikelnya sudah diubah headline-nya, kontennya ditambahin dengan cerita INMF dan tweet yang memulai keributan itu sudah dihapus. Betul, dan lucu juga karena ya reach out, tulis artikel, rilis dulu baru reach out ke kami gitu kan. Ya itu saya nggak tahu apakah cara kerjanya mau seperti itu atau gimana gitu ya. Tapi harusnya kan cover both sides juga ya. Betul gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Itu kan udah berlalu. Ya water under the bridge. Sekarang kan yang sudah akhirnya di per hari ini semua media sudah membantah dan mengeluarkan pernyataan sikap ya kan. Bakom juga sudah konferensi pers lagi gitu, bilang bahwa tidak ada kontrak, tidak ada merekrut kan. Dan Tempo sudah merevisi
artikel mereka. Tapi gue tetap yakin di komen-komen pas video ini nanti alah buzzer mana bisa dipercaya. Betul. Gitu. Dan menurut gua sangat bisa dimaklumi. Sangat bisa dimaklumi kekecewaan audiens kami itu sangat bisa dimaklumi karena apa? Nah, minggu lalu yang ketika gua datang ke acara launching Edelman Trust Barometer, itu temanya adalah Trust Amid Insularity. Jadi katanya dia memang sekarang karena segala gejolak geopolitik, tuntutan ekonomi, cost of living-nya naik, orang-orang itu mulai being insular, artinya mulai percaya sama bubble-bubble kecil mereka, ya kan? Nah, positifnya adalah Big Alpha ketika semua orang banyak marah sama Big Alpha, lu kok gini, artinya kita jadi bagian dari bubble-nya mereka, menjadi bagian dari organisasi yang sedikit yang bisa dipercaya. Jadi ketika ada selentingan bahwa kita nanti akan jadi ngebahas program-program pemerintah, of course mereka jadi marah, gitu kan. Dan marahnya itu langsung immediate, gitu kan, tanpa kayak menunggu klarifikasi apa segala macam. Tapi gue juga appreciate bahwa dari sekian banyak orang yang marah, ada orang-orang yang tetap kayak percaya bahwa enggak kok, enggak kayak gini, lihat aja nanti gitu. Iya, gue kemarin dari itu kan, lu lihat videonya Hasan Nasbi sama Rossi nggak? Belum. Nanti munculin itu videonya Hasan Nasbi. Kalau bisa reactions, Hasan Nasbi itu bilang kayak satu, tidak ada merekrut, tidak ada apa gitu. Hanya diundang ke konferensi pers. Dia bilang kalau diundang ke konferensi pers dianggap sebagai mitra dan direkrut, berarti media-media sebelum yang udah ada di situ sudah menjadi bagian dari mitra dan direkrut dong. Betul. Terus gue dalam hati gue jarang banget setuju sama Hasan Nasbi. Kali ini gue setuju gitu. Betul. Dan ini menunjukkan fenomena yang sangat, dan ini sinyal yang sangat menurutku ya berbahaya, sangat kritis gitu. Dan ini harusnya dianggap sebagai sinyal oleh, bayangkan ya, semua orang yang dekat dan diasosiasikan sama pemerintah itu dianggap sebagai quote unquote pembela mereka. Iya kan? Itu berarti trustnya itu udah serendah. Trust levelnya terhadap pemerintah itu kan kayak. Sebenarnya kalau kita pikirnya gitu. Kayak emang kenapa kerja sama pemerintah? Kalau kita pikir banyak sekali kan, lu ngambil misalnya ada orang tender kan kerja sama pemerintah gitu. Tapi dalam hal ini gue jadi mengerti juga, berarti emang trust levelnya serendah itu gitu. Serendah itu, dan itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Dan bukan dengan gini, media, publikasi, press release hanya bisa firefighting, hanya bisa berfungsi ada ceilingnya. To a certain degree ya. To a certain degree doang, cuma gitu. Tapi fakta di lapangan, eksekusi program-program yang berjalan dengan baik, itulah yang nanti akan berbicara. Yang harus diberesin. Iya. Core-nya itu harus diberesin kan. Iya. Karena kalau cuma bikin press release, conference itu kan, kalau kata-kata kita kan cure the symptoms kan. Iya. Bukan cure the disease. Ya disease-nya apa gitu, kayak kondisi ekonomi lagi nggak stabil apa segala macam gitu ya. Dan sekarang adalah sebenarnya prioritas pemerintah adalah untuk memastikan 200 juta orang hampir 300 juta penduduk Indonesia itu jadi buzzernya pemerintah. Lewat apa? Ya diyakinkan dengan program-programnya. Iya. Gitu. Cuman lu lucu gak sih kayak kemarin kita tuh berubah dari antek asing menjadi corong pemerintah hanya dalam beberapa minggu. 2 minggu sebelumnya dibilang antek Soros. Iya. Karena di scroll dikit video kita itu kan, gue kadang-kadang kemarin ada sedikit kekecewaan sih ya. Gue ngeliat kayak, ini followers kita kayak, lu nggak baca konten-konten kita gitu. Terus cukup scroll dikit aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Betul. Ada Bima. Dan konten kita tuh program pemerintah mana yang tidak kita kritik. Iya. MBG, Kopdes, sekolah rakyat yang sepatu 700.000 itu bahkan kontennya berapa hari sebelumnya. Prabowo bawa Maung ke Filipina kita bikin gitu. Nilai tukar rupiah ISG udah sering banget kita kritisi, kita bikin sarkas apa segala macam. Tapi tiba-tiba hanya karena dipelintir kayak gini terus wah Big Alpha sekarang buzzer gitu. Terus gua kemarin waktu kita bahas ini Payakumbuhnya Arif Muhammad. Kita bahas ya? Kita bahas ada gitu. Terus komennya adalah, alah ini kan karena Arif Muhammad tim pemenangan Prabowo Gibran. Jauh banget woy ditariknya woy gitu. Jadi bayangkan bahwa konten yang sama tapi dengan perspektif yang berbeda, responnya akan berbeda. Iya. Gitu. Cuman maksud gue sih ini ya, beberapa hal yang pengen gue lurusin kayak kemarin bilang di Twitter tuh kan ada baca-baca tuh masuk tab mention gue udah kayak kebun binatang by the way isinya. Ada yang bilang bahwa itu Big Alpha itu dedengkotnya itu post fotonya selalu di sebelah Gibran, di sebelah Caimin kan gue juga sebelahan ya. Yang foto sama sebelah Gibran itu kan pakai kursi roda ya. Itu didorongin pas pampres cuy. Ya kali gue mau minta, Pak saya di sini aja kan nggak mungkin itu. Yang foto sama Caimin itu karena dekat pintu masuk gue pakai kursi roda juga. Di sini aja Pak gitu. Oh ya udah oke. Iya. Jadi gue ngerasa kemarin kayak udah nggak masuk akal gitu serangannya gue yang kayak. Dan ini kemarin gue ngomong sama Danu in Vpop juga kan, dia bilang. Dia bilang sebenarnya kalau dipikir
dipikir-pikir pakai akal logika aja gitu ya. Kalau kita beneran buzzer ya, masa iya sih diumumin kata dia. Kalau lu boleh mikir gitu, ya kan? Yeah. Diumumin di publik tuh, satu-satu disebut-sebutin namanya. Ya kan nggak kayak gitu caranya gitu. Tapi Om Deddy diangkat jadi lead call. Jadi lead call dia. Om Deddy buzzer. Oh bukan ya? Bukan ya. Mitra. Okay. Mitra. Bermitra dengan Pak Prabowo. Nah, jadi gitu. Sama sekali. Kemarin kita kan habis ngisi training juga di salah satu company ya. Kita selalu bilang kayak gini bahwa masyarakat Indonesia itu nggak bodoh. Iya. Masyarakat Indonesia itu nggak bodoh. Artinya apa? Artinya kalau kita mau memperbaiki citra, yang lu tuh bilang fundamental kerjanya gitu. Kalau misalnya media massa atau sebuah media atau sebuah platform kanal distribusi informasi dipaksa untuk memperbaiki citra, itu pasti jadi kontraproduktif. Iya. Karena masyarakat kita tuh nggak bodoh. Dia bisa menilai lu kok membela diri, nggak sesuai sama fakta apa segala macam gitu. Dan gue yakin itu yang kita believe juga di sini. Iya. Kita believe juga di sini bahwa kayak gini. Dari awal MBG diluncurkan, kita believe bahwa konsepnya oke. Iya. Yang kita sesali kan sebenarnya eksekusinya. Ya kan mitra-mitra yang terlibat di dalamnya, keracunannya, segala inefisiensinya gitu kan. Itu anggaran-anggaran nggak perlunya gitu ya. Dan kita cukup yakin kita udah cukup cover both sides gitu. Sekarang gini, pernyataannya. Kalau istilah nyebokin, ya kan? Nyebokin. Pak kalau beraknya datang terus mau dicebokin kayak gimana gak akan bersih-bersih. Tangan kita bau terus gitu. Jadi nyebokin itu kalau beraknya sudah selesai. Sorry ya, pardon my language gitu ya. Ya udah cukup nanti itu terlalu unfilter. tapi gini, gue kalau pesan gue dari terakhir adalah gue sih meminta followers Big Alpha dan subscriber YouTube-nya itu yang nonton video ini tuh punya independent thinking sih. Menurut gue. Jadi ketika lu dapat informasi apapun itu termasuk dari informasi dari kita, lu pikir masuk akal gak sih? Betul. Kita berusaha bohong apa enggak sih? Iya, lu kayak kemarin dibilang buzzer kayak ya kita baru 2 minggu yang lalu sama Bima sama Chelios. Ada gak sih akun buzzer mengundang Chelios gitu? Betul. Terus lu lihat konten-konten kita seberisik apa gitu. Ya tinggal dipikir aja gitu karena sebanyak apapun pembelaan diri yang Big Alpha bisa lakukan, kalau lu nggak bisa mikir sendiri ya percuma aja menurut gua. Betul, gitu betul. Dan I think being reaktif itu adalah salah satu nature yang ada di netizen kita gitu kan. Dan gue sih berharap bahwa yang kemarin itu memang cuma noise aja gitu ya. I think masyarakat kita udah pintar lah dan makanya kita juga nggak banyak membuat klarifikasi tambahan ya gitu ya. Karena kita percaya bahwa ya orang-orang udah pinter gitu kan. Gitu. Iya. Ya udah gitu aja. Itu topik pertama. Topik kedua tuh rupiah. 17.500. Beberapa episode Unfilter yang lalu kita bahkan bilang kan, kenapa sih orang panik ke 17.000? Pasti kejadian. 18.000. Iya 18.000 ini. Menurut gua 18.000 tuh akan di bulan Mei sih. 18.000 di bulan Mei ya. Karena sekarang per hari ini tuh 17.500 ya. Itu ke 18.000 itu kan hanya cukup melemah 3%. Right. Dan kita sudah melemah dari Pak Prabowo. YTD nggak tahu, tapi dari Pak Prabowo menjabat itu udah 11-15%. 11-15%. Berarti sampai per hari ini harusnya udah sekitar 15% ya. Kalau ada satu divining factor yang menurut lu faktornya banyak. Ya. Faktornya banyak. Rupiah. Dan kita singkirkan segala faktor geopolitik yang terjadi di luar negeri. Kalau ada satu menurut lu yang memperburuk kondisinya apa? Governance. Itu kata kuncinya. Dan itu bukan gua yang ngomong ya. Semua lembaga pemerintah bilang isunya governance. Fiskal. Fiskal kan. Mereka khawatir kan terhadap program pemerintah yang jor-joran. Terus tidak ada efisiensi gitu ya. Terus IMF juga menyoroti itu gitu. IMF sekarang. Sekarang gitu. Jadi isunya adalah di tata kelola gitu. Dan kita kan itu udah diberisikin dari lama ya yang kayak programnya terlalu jor-joran, penerimaan pajaknya kurang gitu kan. Bahkan kemarin Pak Purbaya mencopot 2 dirjen gitu kan. Jadi orang kan melihat ini kayak kok gejolaknya nggak habis-habis gitu. Gue sih ngeliatnya gitu ya. Dan kayak kemarin caption kita waktu kita bikin konten rupiah itu, tidak ada perbaikan, tidak ada perlawanan. Tidak ada perbaikan, tidak ada perlawanan. Tidak ada kan yang sekarang apa yang statement pemerintah Pak Purbaya tuh yang gue sayangkan adalah statementnya dia selalu di tai chi gitu loh, membuang body. Ini sentimen asik nih Pak Purbaya, sentimen asing, sentimen negatif di pasar. Ya di address, itu tugasnya Kemenq gitu. Nah ini strategi komunikasi juga.
menurut lo yang paling care sama nilai tukar dan fiskal itu kelas menengah apa kelas bawah? Yang paling care, yang paling care dan yang paling berisi mungkin kelas menengah. Betul. Tapi kelas impactnya kelas bawah. Kalau impact ya. Tapi yang care sama rupiah 17.000 sekian. Tengah pasti. Bicaralah, berkomunikasilah seolah-olah lu lagi ngobrol sama kelas menengah yang educated. Jangan seolah-olah lu berbicara sama yang bawah, karena yang bawah ini bukan opinion maker. Yang opinion maker itu yang di sini. Yang berisik, itu berkali-kali dibilangin Bapak. Jesus Christ, man. Itu gue juga menyayangkan ini sih. Pak Purbaya itu kayaknya nggak punya jubir ya. Dulu kan zamannya Bu Sri ada Pak Prasto. Emang Pak Prasto jubirnya ya? Bukan jubir lah ya. Staf ahli dulu. Iya. Tapi yang sering vokal. Dan mengcounter isu-isu di media sosial gitu kan. Jadi kan kayaknya itu juga gitu jalur komunikasi yang dibuka dulu Menkyu Sri Mulyani sama Pak Purbaya. Dan gitu. harus diakui ya, Pak Prastowo itu ketika dulu di X ya terutama ya, menjelaskan sesuatu itu dengan sangat komprehensif. Semua orang mingkem ya, dengan sangat komprehensif, latar belakangnya A, B, C, D, terlihat bahwa ini argumen dari kaum orang yang terpelajar. Intelektual. Iya. Pak Purbaya tidak terlihat seperti argumennya orang S2, Pak. S3. Bapak PSD. Statementnya kan kayak nggak gitu. Terlihat seperti itu. Kita pengen argumen Bapak yang PhD itu keluarin, Pak. Please. Kayak kemarin yang gue sangat kecewa tuh dia bilang kayak yang dia ke CFD, tau gak lo? Ke CFD, ini CFD ramai, ekonomi baik-baik saja. Men, CFD Jakarta jadi Andrew Chan dia. CFD Jakarta di Setiabudi Kuningan dan di Sudirman dijadikan barometer ekonomi nasional, itu kan nggak elok sekali gitu. Jadi agak kacau gitu. Iya, jadi aneh aja gitu, gue ngeliat aneh. Dan komunikasi ini yang jelek ya, dan wajar kalau Bakong pengen merekrut. Nggak ada lah. Tidak ada merekrut, tidak ada. Lo udah bolanya Adam dihidupin lagi gitu. Pusing dah gue antar. Gue dihujat, lu nggak dihujat, gue yang dihujat. Nah jadi lu ngeliatnya gimana? 18.000 nggak? Tapi Neymar juga dulu. Anyway. 18.000. 20.000? If there is no fundamental gini, kalau alokasi fiskalnya tidak diperbaiki secara ekstrim. Ini ada tekanan lagi kan, tekanan subsidi energi kan. Ini kan kalau teman-teman sadar kan Pertamax Pertalite itu kan nggak dinaikkan. Pertamax ya kan masih di 13.000. Itu kan sudah jauh di bawah harga keekonomiannya. Ada beberapa ekonom yang bilang harga keekonomiannya Pertamax itu sebenarnya 17.000. Pertamax Turbo sekarang kan hampir 20.000 ya, 19.800 plus 900 gitu. Siapa yang nahan? Ya kan? Yang nahan siapa? Dan pertanyaannya adalah sampai kapan mau ditahan? Iya, jadi menurut gua karena pihak-pihak menahan ini adalah pihak-pihak yang jadi menurut gua dalam waktu dekat Pertamax akan dinaikkan. Menurut gua ya. Nggak akan kuat keuangan negara kalau Pertamax akan ditahan di level ini. Izin, saya tadinya pakai Pertamax Turbo. Iya. Nggak kuat, Pak. Iya. Nggak kuat saya. Pertamax biasa kan? Iya. Nanti kalau Pertamax naik lagi, apakah saya akan turun ke Pertalite? Saya nggak tahu. Mobil listrik. Jadi keluar duit si anjing. Gua prediksinya Pertamax akan dinaikkan. Subsidi. Karena subsidi BBM dan subsidi listrik, Pak. Jangan lupa. Itu dua-duanya membengkak. Iya, nggak akan kuat APBN kita kalau nahan Pertamax nih harga sekarang. Iya. Dan kalau itu terus ditahan, ya dan subsidi membengkak dengan program-program mercusuarnya Pak Prabowo tetap jalan. Iya. BUMN-nya juga kasihan yang harus menahan kan. Iya. BUMN juga kasihan. Jadi nilai tukar rupiah menurut gua akan terus tertekan gitu. Iya. Dan satu hal yang ini gua bersyukur surat ini ditujukan ke Presiden Prabowo. Yang mana tuh? Dari Kadinnya Cina. Iya. Apa tuh isinya? Ada yang dia mengkomplain perubahan yang berubah tiba-tiba, ya kan, yang maksudnya regulasi yang kemarin waktu itu kan yang diangkat sama mereka adalah bea tarifnya nikel ya. Iya. Terus yang dikeluhkan juga banyak pungli. Banyak kata-katanya mereka tuh diplomatis ya. Pihak ketiga yang memanfaatkan situasi dan menuntut sesuatu gitu. Gue sangat bersyukur itu surat ada dan ditujukan kepada Pak Prabowo. Langsung ya? Langsung. Lihat seberapa gila ya. Lu gila nggak?
Enggak ke Kementerian Perdagangan Pak, enggak ke Kadinnya Indonesia Pak, ke Pak Prabowo langsung. Can you imagine how dire the situation is? Iya. Bahkan mereka itu kan salah satu mitra dagang terbesar kita ya. Iya, lu bayangkan ya. G2G-nya sudah agree, udah tanda tangan MOU, tapi kan implementasinya larinya biasanya ke bawahnya. B2B, ya kan? Larinya ke B2B, business to business, entah kita lewat BUMN, lewat swasta, mereka apa segala macam. Di sininya loh, ada proyek yang harusnya berjalan tahun lalu sampai sekarang belum jalan karena masalah perizinan apa segala macam gitu, kayak pungli-punglinya itu kan ada poin-poinnya tuh, kayak perubahan yang tiba-tiba berubah gitu kan, terus sampai dia jadi operational cost mereka naik 400% gitu. Iya. Kan kita menyambut dengan baik kemarin realisasi investasi angkanya ada kenaikan gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan keluar surat itu, yang mana yang benar nih? Apakah sebenarnya realisasi investasinya bisa lebih cepat lagi? Mungkin belum masuk lagi, atau udah masuk ya? Kalau realisasi investasi itu berarti uangnya udah masuk belum sih? Nah itu pertanyaan gue belum tahu. Apakah atau on paper, atau komitmen aja? Ya, atau komitmen, atau kayak misalnya, oh ya berarti udah harus setor modal apa segala macam gitu. Itu kan itu dire banget sih gitu. Jadi kalau tidak ada fundamental changes yang terjadi, ya menurut gue ya sulit ya rupiah. Sulit gitu. Dan yang kasihan kan sebenarnya gini. Yang konten yang lu buat, yang mana tuh? Apa impactnya ke kehidupan kita sehari? Iya. Mulai dari subscription cost, gue OnlyFans jadi Netflix jadi 5 hal Pak. Jangan kan. Subscription cost lu gue taruh page penyebab pertama karena buat kita sendiri di Big Alpha. Itu kan udah menambah beban kita jutaan kan. Betul. Karena kan di Big Alpha tuh kita langganan Google ya, Google Business Suite, terus AI, baik itu ChatGPT atau Cloud, terus Adobe, Canva, atau segala macam. Itu aja dari pergerakan nilai tukar itu kita udah nambah beban operasional Big Alpha kan jutaan kan per bulan gitu. Betul. Jadi kayak ya gitu. Mana jadi gitu. Kita sangat lemah sekali posisinya ya sekarang ya. Dan susah kalau ini tuh dibuang body ke geopolitik, ke regional karena Indonesia spesifik problemnya cuy. Negara-negara lain tidak sedalam ini kita ya. melemah ke ringgit, ke Singapura dolar, kita juga melemah ke Jepang yen gitu, ke euro gitu. Jadi Indonesia spesifik dan orang udah tahu itu gitu. Betul. Dan I think tekanannya juga tidak hanya datang dari kelas bawah gitu kan, kelas atas yang akhirnya mau liburan ke luar negeri. Dan itu kan ada yang peraturan Purbaya yang kemarin memaksa duit dipaksa gitu, kayak gue lupa. Repatriasi. Iya, repatriasi uang tuh harus ditanam di Indonesia gitu kan. Itu kan juga punishment sebenarnya kan, bukan instead of incentive kan gitu. Harusnya kan dibikin situasinya kondusif dalam negeri sehingga orang sukarela memulangkan duitnya kan gitu kan logikanya. Nah, tapi gue juga mau kasih sedikit benefit of the doubt ya. Wah, buzzer. Pak Purbaya, maaf atas segala kritik saya tadi, tapi saya tahu bahwa fiskal tidak seluruhnya di tangan Bapak. Ya kan, pasti banyak tekanan-tekanan untuk mempertahankan program-program unggulan gitu kan, yang memakan anggaran besar gitu. Kami tahu gitu ya. Dan makanya masalahnya itu bukan hanya nggak bisa kita langsung point out ke Kemenq gitu. Jadi ya gimana ya harusnya? Ya udahlah, brace yourself aja sih menurut gua. Karena sejauh ini gue pribadi belum melihat perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki rupiah ya. Di loss yang gue takutin sebenarnya adalah ketika nanti rating Indonesia itu benar-benar takutnya diturunin. Juni atau Juli ya? Iya. Itu Juni atau Juli. Itu pengumumannya ya gitu. Itu. Karena bukan hanya government bonds, tapi corporate bonds juga nanti akan kena. Kasihan perusahaan-perusahaan di kita. Berapa banyak lagi yang harus gulung tikar gitu. Iya. Ya, gue sih belum melihat perubahan fundamental yang dilakukan pemerintah kan, yang kemarin kan cuman firefighting yang kayak Pak Purbaya bikin SBF itu gitu yang sovereign bond fund, jadi dia jadi buyer di market untuk nampungin bond yang dijual-jual gitu kan. Tapi at what point gitu Kemenq punya duitnya gitu kan, itu nggak ada gitu. Ya, dan semua orang kan sudah pinpoint gitu fundamental problemsnya apa, ya itu yang di-address harusnya. Dan sejauh ini belum ada. Sama satu lagi gue mau mengkritik Seskap Teddy. Kenapa? Ya, Seskap Teddy. Dia kan bilang kayak ada inflasi pengamat. Pertama, beresin dulu inflasi yang beneran, ya. Baru lu komen soal inflasi, ya. Tapi saya tahu itu bukan tugas Anda, tapi tolong jangan ungkit-ungkit inflasi. Tugas dia apa ya? Maksud gue banyak banget. Banyak. Oh iya ya, betul. Semua isu dikomentarin gitu. Iya. Karena sekretaris kabinet.
Iya, oke. Iya kan? Ya kan? Kita nggak ke sana, Enggak. Pertama, invasi benerannya dulu. Yang kedua, orang itu ngomel kalau ada sesuatu yang nggak baik di kehidupan mereka sehari-hari. Iya. Kalau periuk mereka isinya penuh, kulkasnya isinya yogurt, granola, nggak akan komen semua, gitu. Iya. Jadi itu invasi pengamat karena semua orang merasa terganggu kehidupan sehari-harinya, makanya harus menjadi pengamat, harus berkomentar supaya apa? Supaya didengar. Itu bagus, ya. Artinya semua orang care sama Pak Seskap, care, pengen bekerja sebaik-baiknya, gitu kan. Ya udah, gitu ya. Terpilih lagi nanti. Terpilih lagi. Ya udah, itu Unfiltered berikutnya semoga bisa mengadres beberapa isu yang kemarin beredar. Katanya udah WA-WAan sama Pak Kodari. Enggak bener, enggak. Enggak jadi dapat 20 SPPG gua. Itu tidak benar ya gitu ya. Ya udah, kita ketemu. Susah nih mau sarkas sekarang, takut. Susah. Orang kalau mau sarkas sekarang nanti dikira serius gitu. Ya udah, kita ketemu di Unfiltered berikutnya. Bye. Dah.